Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Alauddin Zain, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor pokok 10206019. Kali ini saya akan meresum sebuah buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Dr. Ujang Carda SH MH MIP. Ya, mari kita simak pembahasan berikut. Bab pertama membahas mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang A, latar belakang pembelajaran pendidikan Pancasila dibagi dua. Yang pertama, perubahan pendidikan ke masa depan, dan yang kedua, internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Yang B, pengertian dan tujuan pendidikan Pancasila dibagi 6. Yang pertama, pengertian pendidikan Pancasila. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, fungsi dan capaian dalam mempelajari pendidikan Pancasila. Yang keempat, visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang kelima, kompetensi pendidikan Pancasila. Dan yang keenam, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang C, landasan pendidikan kewarganegaraan dibagi 3. Yang pertama, landasan ilmiah. Yang kedua, landasan hukum. Dan yang ketiga, landasan historis. Yang D, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan dibagi 5. Yang pertama, keutuhan yang Maha Esa. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2 membahas mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Yang A, proses berbangsa dan bernegara dibagi 2. Yang pertama, asal-usul bangsa Indonesia, dan yang kedua, asal-usul istilah Indonesia. Yang B, identitas nasional dibagi 4. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor identitas nasional. Dan yang keempat, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang C, landasan pendidikan kewarganegaraan dibagi 9. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Dan yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang D, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas dibagi 2. Pertama, Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralistik. Dan yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3 membahas mengenai memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang A, pengertian ideologi. Yang B, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dibagi 5. Yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang ketiga, ideologi konservatif. Yang keempat, ideologi sosialisme sampai komunisme. Dan yang kelima, ideologi fasisme. Yang D, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi dibagi 5. Yang pertama, pokok perkara. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4
membahas mengenai memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Yang A. Memahami negara. Yang pertama, pengertian negara dan unsur-unsur negara. Yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Dan yang ketiga, macam-macam bentuk negara. Yang B. Memahami konstitusi dibagi 3. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. C. Memahami warga negara dibagi 3. Yang pertama, pengertian warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Bab 5 membahas mengenai memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang A. Memahami negara hukum Indonesia dibagi 2. Pertama, pengertian negara dan ciri negara hukum. Yang kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang B. Memahami hak asasi manusia dibagi 4. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Dan yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dan Pancasila. Yang C. Memahami demokrasi Indonesia dibagi 4. Pertama, perkembangan demokrasi Indonesia. Yang kedua, pengertian demokrasi Indonesia. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Dan yang keempat, korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Bab 6 membahas mengenai memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Yang A. Pengertian wawasan Nusantara. Pertama, faktor untuk mewujudkan apresiasi dan perjuangan bangsa. Yang B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara dibagi 2. Yang pertama, landasan wawasan Nusantara. Dan yang kedua, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara dibagi 3. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Yang D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara dibagi 3. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Dan yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, unsur wadah. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara. Yang F. Implementasi wawasan Nusantara dibagi 3. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Bab 7 membahas mengenai memahami ketahanan nasional dan integritas. Yang A. Ketahanan nasional dibagi 6. Pertama, pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional. Yang ketiga, landasan ketahanan nasional. Yang keempat, asas-asas ketahanan nasional. Yang kelima, sifat-sifat ketahanan nasional. Dan yang keenam, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Yang B. Pengaruh ketahanan nasional dibagi 4. Yang pertama, pengaruh hak asasi manusia. Yang kedua, pengaruh. Yang ketiga, pengaruh lingkungan hidup. Yang keempat, pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Yang C. Integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Yang kedua, strategi integrasi. Yang ketiga, integrasi nasional Indonesia. Sekian pemaparan dari buku ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.